Tidak disangka-sangka penguatannya hari ini melesat ya, Ya. lebih dari 1%, apalagi di menit-menit terakhir kita lihat ada tarikan yang cukup baik gitu ya di penguatan pergerakan bursa efek domestik. Analisa Anda seperti apa nih, Syaf, untuk Iya, memang pergerakannya? IHSG sejak sesi 1 sih terus menguat ya, dan akhirnya ditutup menguat 0,06% di sesi 1, dan itu sudah berada di level 7.200-an pada saat sesi 1 ya. Dan penopangnya ini adalah Gotoh, BMRI, Brand, BBCA, BBRI, TPIA. Nah, Gotoh ini juga sepertinya menopang sektor teknologi hingga akhirnya terapresiasi cukup tinggi hari ini di penutupan hingga di atas 5%. Tapi meskipun IHSG berhasil menguat, investor ini sebenarnya masih menanti rilis data ekonomi dan juga agenda penting di global pada pekan ini. Ya, hingga akhirnya IHSG hari ini ditutup di level 7.329 dengan turnover 8,7 triliun rupiah, lalu 21.000 lembar saham yang ditransaksikan per hari ini. Dan kalau rupiah sendiri, rupiah juga sebenarnya seirama dengan IHSG yang sejak pembukaan pasar tadi pagi sudah menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Di tengah adanya sikap wait and see dari pelaku pasar perihal pernyataan Jerome Powell yang belum keluar memang sebenarnya ya, akan keluar di malam hari ini terkait pandangannya mengenai suku bunga. Jadi hingga saat ini pasar masih mengantisipasi The Fed yang akan mulai melakukan pemotongan pada bulan Juni. Betul atau tidaknya kita akan nantikan seperti apa statement dari Jerome Powell di malam hari ini. Ya nggak gitu. sih? Malam hari ini kan? Malam hari ini. Jadi memang pergerakannya masih akan sideways ya. IHSG ini 7.200 sampai 7.300 sampai nanti FOMC minutes akhirnya benar-benar kita bisa lihat bagaimana nih tren ke depannya dengan ekspektasi yang sudah cukup price in gitu ya, bahwa memang akan ada cut rate di half 2 2024 gitu ya The Fed. Oke, baik, itu sentimen pertama yang memang masih santer gitu ya mengenai bagaimana gerak dari The Federal Reserve. Sekarang mungkin dari sentimen domestik, adakah yang juga turut mempengaruhi gerak IHSG, Syaf? Iya, salah satunya kita menanti juga rilis cadangan devisa ya, di mana kita ketahui cadangan devisa Indonesia menurun menjadi 145,1 miliar US dollar di bulan Januari dari puncaknya dalam 2 tahun terakhir sebesar 146,4 miliar US dollar di bulan sebelumnya alias Desember 2023, yang artinya ini mencerminkan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Tetapi sebenarnya ini masih setara dengan 6,4 bulan impor dan juga pembayaran utang. Dan Bank Indonesia juga memandang sebenarnya cadangan devisa dalam beberapa bulan mendatang masih akan tetap melimpah kok, tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena didukung oleh prospek pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta respon kebijakan yang beragam dari Bank Sentral dan juga pemerintah. Sementara itu sentimen lainnya yang masih menghantui dalam negeri adalah RUPS sejumlah emiten dan juga adanya statement dari Gubernur Bank Indonesia. BBRI, BBNI sudah melakukan RUPST kemarin, di mana BBRI akhirnya menginformasikan akan membagikan Rp391 per lembar saham. BBNI akan membagikan Rp280 per lembar saham. Nah, kita masih akan menanti nih bagaimana BBCA, BMRI, BBTN yang hari ini RUPST hasilnya seperti apa. Karena RUPST ini akan menjadi fokus investor karena biasanya ini akan diumumkan jadwal dan juga jumlah pembagian dividen. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Gubernur BI juga memastikan kebijakan suku bunga acuan BI atau BI rate ini akan terus dijaga di level 6% sampai ada ruang penurunan pada semester 2 2024. Gubernur Bank Indonesia juga memperkirakan pergerakan dolar Amerika Serikat masih akan melemah sampai dengan semester 2 2024. Ini juga seiring dengan arah kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat yakni The Federal Reserve yang ia prediksi mulai melonggarkan kebijakan suku bunganya pada periode tersebut seperti yang tadi saya sampaikan ya di bulan Juni 2024. Dan kembali lagi salah satu sentimennya juga adalah kita menanti FOMC meeting. Iya, ya jadi kan? kental sekali ya memang ya hawa mengenai FOMC minutes ini ya. Iya, jadi investor masih menanti seperti apa statement yang akan dikeluarkan oleh Jerome Powell terkait ekonomi Amerika Serikat dan juga suku bunga. Karena memang beberapa bulan terakhir ini terus terjadi perubahan dinamika antara pelaku pasar yang meyakini The Fed akan mengurangi suku bunganya, tetapi juga ada yang masih memperkirakan higher for longer ini masih akan terus berlangsung sampai dengan beberapa bulan ke depan. Mereka juga menanti tindakan dari The Fed selanjutnya terkait dengan pandangan terhadap inflasi dan bagaimana Powell akan mengungkapkan hal tersebut nantinya. Lebih lanjut ini malam nanti akan dirilis juga data yang bisa menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan suku bunga, yaitu data pembukaan lowongan baru. Jadi memang banyak sekali data yang akan dirilis oleh Amerika Serikat per malam hari ini.
Oke, kita nantikan bersama juga nih bagaimana kira-kira dampaknya terhadap dinamika IHSG besok gitu ya. Setelah akhirnya FOMC Minutes dirilis malam ini. Nah, secara sektoral ini seperti apa? Adakah hal yang menarik yang bisa di-highlight dari pergerakan IHSG buy emiten atau buy sektor di 6 Maret ini? Iya, tentunya karena dari perbankan ya, salah satu yang terapresiasi karena beberapa hari lalu semenjak memasuki musim RUPST sempat terjadi koreksi normal, tetapi ketika satu persatu perbankan ini sudah mulai merilis, pergerakannya cukup ciamik, di mana hari ini finansial terapresiasi 1,17%. Begitu juga dengan kita lihat pergerakan saham-sahamnya BBCA, BBRI, BBNI, BMRI yang menopang kinerja IHSG hari ini. BBCA naik 1,79%, Bank Mandiri naik 0,71%, BBRI naik 0,82%, BBNI juga naik 0,85%. Selain perbankan yang menarik untuk dibahas juga adalah emas, di mana harga emas ini kembali mencetak rekor tertingginya sepanjang masa pada perdagangan intraday Selasa pekan ini, Selasa kemarin ya, di level 2.141,59 US dollar per troy ounce. Dan penutupan perdagangan kemarin ini menjadi penutupan perdagangan tertinggi emas di level tersebut. Ya bisa dilihat ya, bahkan sekarang di angka 2.125, hanya berbeda sedikit dari perdagangan Selasa kemarin di 2.127. Kita lihat nih bagaimana pergerakan emitennya. Hanya MEDC yang terkoreksi 0,73%, sementara Antam Semeringah semua ya. Iya, Merdeka Copper Gold, Archie semuanya terapresiasi, bahkan Antam terapresiasi 4,79%. Sangat tinggi. Menanti dari penurunan suku bunga. Karena kalau misalnya suku bunga The Federal Reserve diturunkan, harga emas akan semakin melambung. Oke, baik.